Pagi hari ini kita bakal membahas tentang kualitasmu tergantung pada harapanmu. Ya. Nah, kayaknya ini apa ya? Juga berkaitan dengan ini berbaik sangka, ya kan? Ya kan, kalau misalnya kita berbaik sangka bahwa kita mampu dan kita bisa, insya Allah juga hasilnya juga baik. Benar. Ya Pak Tri ya. Nah, berkaitan dengan kualitas kita ini tergantung pada harapan. Apakah cuma sekedar cukup di harapan saja Pak Tri? Iya, baik, terima kasih Mbak Ulfa. Iya. Sahabat mulia, ada orang seringkali ngomong gini Mbak Ulfa, kalau saya itu punya harapan dan ketika harapan itu tidak terrealisasi, maka aku kecewa. Oh iya. Seringkali orang mengatakan begitu dan bahkan ada sebuah istilahnya kata-kata atau kalimat yang seolah-olah itu kata-kata yang indah. Contohnya, udahlah nggak usah banyak berharap, nanti kamu malah kecewa. Betul atau tidak? Iya. Nah, itu sebetulnya sepertinya benar, sepertinya. Tapi itu sebuah masalah yang paling besar dalam hidup itu di situ. Kalau jangan berharap apa ntar kecewa. Iya. Oh. Nggak usah banyak berharap dan mending tidak punya harapan daripada kamu kecewa. Wah, Sakitnya luar biasa. Padahal orang masih mau bertahan hidup dan melanjutkan itu karena ada harapan di situ kan Pak Tri Nah ya? itu dia. Makanya kalau orang itu hilang harapan, hilanglah sebuah kehidupan dia. Iya makanya. Mati sebelum mati dia. Betul. Iya. Nah sekarang kita bisa lihat ada orang ya, ketika dalam suatu dunia kerja Mbak Ulfa, dia ketika diterima kerja, wah punya harapan yang tinggi, punya karir yang insya Allah naik menanjak dengan baik dan seterusnya. Iya. Maka dia harus bersemangat Iya. karena ada harapan. Iya. Jenjang karir dan sebagainya ya Pak Tri ya? Tapi hidup kan tidak seindah seperti yang dia bayangkan. Oke. Akhirnya ketemu dengan sebuah masalah. Iya. Ya, masalah yang dia sudah punya ideal yang semua yang dia kerjakan dengan baik, dia kemudian ketemu dengan sebuah kecewaan yang terjadi. Kenapa? Karena tidak sesuai realita. Iya. Sehingga promosi-promosi yang dia harus Harusnya didapatkan harapkan itu tadi ternyata enggak. kandas semuanya. Oke. Padahal itu semua adalah dari upaya dari dia. Dia tersingkir dan maka dia ada kecewa. Kekecewaan inilah yang tadinya orang yang memiliki sebuah Semangat. kecerahan wajah, tampilan dan kinerja, lalu dengan adanya kekecewaan tadi akhirnya dia mengambil sebuah kalimat yang tadi saya sampaikan, yaitu mendingan saya tidak usah banyak punya harapan karena ternyata saya banyak kecewa. Nah akhirnya dia punya prinsip begitu. Iya. Dengan punya prinsip begitu maka dia kemudian tampilannya ya sekenanya, kayak berpakaian juga seenaknya. Aduh berpengaruh Pak Tri ya? Nah iya kan? Berpengaruh ya? Iya. Saya juga ngerasain kok misalnya moodnya males lah gitu. Akhirnya semua yang saya ini berkaitan dengan itu. Betul sekali. Maka wajahnya pun jadi kusam ya, tidak bercahaya. Iya. Dan ketika dia berbicara pun dalam kondisi datar yang condong rendah ya. Jadi kayak orang yang sudah hopeless Iya. karena memang dia sudah nggak ingin Iya. terjadi kecewa. Maka kalau saya tidak punya harapan, saya jadi tidak kecewa. Kan logis loh. Tapi kayaknya benar gitu nggak sih harusnya? Nah, Secara logika kayaknya gitu nggak Pak Tri? seolah-olah benar. Saya katakan seolah-olah benar dan indah kalimat itu. Iya. Nah, padahal hidup itu ketika kita posisinya adalah tidak punya harapan, ya otomatis hidup pun tidak akan terjadi. Karena hidupnya seseorang bisa bertahan terhadap kehidupan dia itu karena punya harapan. Iya. Sepakat itu. Harapan itu kan sebagai motivasi, ya, sehingga dia daya dorongnya nggak ada. Maka ketika orang itu terjadi semacam itu, sebetulnya ini salah besar di dalam prinsip hidup yang dilakukan orang lain. Apa yang harus dikoreksi di situ? Ketika kita punya harapan, kenapa bisa kecewa? Karena kita salah meletakkan posisi harapan tadi. Coba, ketika saya berharap, harapan itu saya tumpukan pada seseorang, harapan itu saya tumpukan pada institusi saya, harapan itu saya tumpukan pada lingkungan saya, harapan itu saya tumpukan pada
usaha saya. Iya, iya, iya. Harapan itu saya tumpukan pada anak saya dan seterusnya. Maka yakin, pasti saya katakan itu adalah mendatangi sebuah Penyesalan, kekecewaan dan penyesalan tiada henti. Karena itu sengaja kita sengaja apa? Mendatangi ke arah kekecewaan. Tapi kayaknya memang udah kayak auto, ya maaf ini banyak istighfar ya, nggak kepikiran bahwa aku kerja Allah, harapanku adalah Allah, ya kan? Tapi masih kerjaan, aku kerja sini biar negara harapanku sama itu gajiku ini gitu loh Pak Tri, selalu duniawi gitu. Nah, dalam hal itulah maka kalau orang itu berharapnya dengan seperti itu, maka ini daya dorong kita adalah sesuatu yang pseudo energi. Apa itu? Pseudo energi itu ya seolah itu energi, tapi itu justru bisa demotivasi. Soalnya itu energi ya? Seolah-olah energi itu, ya misalnya saya ingin bahwa saya kerja keras ini punya penghasilan yang tak terbatas. Kayak semua orang gitu mikirnya gitu kan Pak Tri ya? Betul nggak? Seolah benar kan? Nah, coba dilakukan. Ketemu dengan benturan-benturan yang sangat menyakitkan dan tidak diperoleh apa yang diharapkan. Putus asa tidak? Iya dong. Ya. Nah, padahal sepertinya apa yang dia dorongkan lewat itu biar dia punya Semangat. semangat. Ya. Bahkan ada orang gini, misalnya begini Pak Bapak, kita dilecehkan orang, diejek atau dibully gitu. Lalu kemudian kita ingin menunjukkan bahwa saya tidak sejelek apa yang kau katakan. Dengan dasar itu kemudian aku bertumbuh, Berubah, ya, untuk bertumbuh. Itu seolah-olah baik, ya, untuk menunjukkan bahwa aku tidak seperti yang Yang kamu katakan bilang, ya. lewat menunjukkan prestasi yang kita akan kejar itu. Itu banyak orang bisa melakukan itu, tapi ini lelah, Mbak. Kita menjadi letih. Maka kalau itu bisa terjadi seperti yang kita harapkan, itu akan bisa menunjukkan. Kalau Baik-baik tidak, aja ya. kalau tidak, sakitnya jauh lebih luar biasa. Terhinakan kita. Akhirnya kita hopeless nanti kembali lagi. Tapi kebanyakan orang termotivasi karena kata orang juga kan Pak Tri, iya kan? Orang ngatain ini, oh aku pengen nunjukkan kepada kalian bahwa Iya. aku tuh tidak seperti Mampu kalian. untuk itu. Heeh, Ya. heeh. Itu justru dasar seseorang yang akan menjadi rapuh dia. Kenapa Suana? Ini nanti jangan dikira ini penyakit. Gitu ya. Penyakit apa yang terjadi? Orientasi orang ini akan memunculkan sebuah dendam pada kondisi yang dia dilecehkan tadi. Iya, iya, iya. Maka suatu ketika tanpa sadar, otak yang sudah terekam sebuah memori trauma dilecehkan orang itu mendasari suatu aktivitas melangkah dengan dasar itu, maka dia nanti ketika sukses dia arogan, akan melecehkan orang lain. Maka orang-orang yang punya trauma-trauma yang ada di dalam dirinya akibat dari sebuah perlakuan yang tidak menyenangkan tadi menjadi dasar untuk perilaku tindakan ke depan, itu nanti pasti akan muncul di satu kondisi ketika dia sudah agak lega posisinya, hal itu akan diturunkan ke posisi orang lain. Bahaya nggak? Jadi itu tuh akan baik-baik saja selama tidak terbentur masalah-masalah hebat ya. Iya, ini otomatis seseorang itu kan terbentuk oleh apa yang dia pikirkan, ya kan? Iya, iya, iya. Karena orientasi di dalam pikiran dia adalah untuk menaklukkan segala apa yang dicelotehkan orang terhadap dunia yang buruk tadi, dia tunjukkan dengan seperti itu. Ini melelahkan dan membahayakan pada ke depan dia. Kenapa Pak Maka, Tri? Kenapa? tadi dia akan memperlakukan orang lain tidak jauh dari apa yang dia tadi pernah diperlakukan. Maka orang-orang yang ada di kasus-kasus bullying, kasus-kasus trauma masa lalu seseorang, pasti akan menimbulkan sebuah hal yang sama senada dengan yang dia akan lakukan ke depan. Oh gitu ya. Iya, orang tua misalnya, kita sebagai anak, waktu jadi anaknya orang tua, diperlakukan orang tua dengan keras, ya kan? Itu nanti ketika ada trauma, ya ada trauma, nanti posisi kita punya anak kita akan kita perlakukan yang tidak jauh berbeda, Gitu ya. dengan model yang mungkin bisa berbeda. Oh. Tapi perlakuannya akan sama, arogansinya akan muncul tanpa disadari. Gitu ya. Iya. Terus untuk mengatasi itu berarti gimana dong? Nah, maka diputus dari situ. Iya, iya. Diputusnya iya. lewat apa? Lewat
kita tolong jangan pernah berharap segala sesuatu, apalagi ini harapan kan mesti untuk niat. Kalau orang punya harapan, harapan itu mesti lahirnya kemudian ke arah niat. Niat saya melakukan ini bukan karena untuk menunjukkan mereka, tapi apa yang aku kerjakan ini adalah orientasikan berharap hanya mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa sebabnya? Karena sentral harapan itu hanya pada di situ. Tempat bergantungnya itu sadarlah bahwa apa yang kita kerjakan itu jangan pernah punya harapan kepada selain Allah, karena itu berbahaya. Iya, Maka perbesar harapan. Di situ perbesar harapan bukan mendistribusikan harapan. Mendistribusikan harapan berarti aku tak harapkan ke ini. Tapi harapan diperbesar adalah besarnya harapan itu hanya satu hal saja. Siapa? Berharaplah pada Allah. Pak Tri, caranya untuk sebetulnya gimana ya? Untuk benar-benar fokus selalu bahwa yuk apapun permasalahannya, harapan kita ya cuma satu gitu, Ya. Allah saja. Nah, karena Untuk guiding itu. guidingnya itu selesaikan diri kita. Karena kita sering menjadi orang yang tidak pernah selesai dengan diri kita. Nah itu saya pengen tanya deh Pak Tri, gimana sih orang yang tidak pernah selesai dengan diri? Saya pengen tahu deh. Orang yang selesai dengan dirinya adalah orang yang paham tentang diri sendiri, mengenal diri. Ya. Ketika orang itu benar-benar mengenal diri, maka dia akan bisa selesai dengan urusan ego dia. Kok bisa? Nah sekarang begini Mbak Ulfa. Ketika saya tidak pernah mengenal aku itu siapa, maka selalu aku menunjukkan kepada lingkungan tentang aku. Saat kita nggak mengenal kita siapa? Iya, tentang aku. Oke. Ya, apa itu contohnya? Aku ingin dimengerti oleh orang. Ya, selalu dia tunjukkan. Oh, oke. Maka dia mesti cari-cari perhatian pada orang lain. Aku ingin dipandang menonjol. Betul nggak? Pengakuan. Untuk Ini eksistensi diri. Posting-posting itu agak ngeri tuh ya. Iya kan? Kan mencari aktualisasi eksistensi diri. Itu boleh nggak sih Pak Tri? Oh, maksudnya dalam bentuk apa? Boleh Ya, misalnya bukan menunjukkan aktualisasi diri bahwa aku masih eksis segala macam, terus aku I have this, I have that gitu tuh. Gimana sih Pak? menunjukkan eksistensi diri itu boleh-boleh saja, tetapi itu jangan dijadikan dasar ya untuk melakukan. Karena orang itu ketika misalnya saya posting aja lah, saya posting itu otomatis memunculkan eksistensi diri, otomatis. Tapi jangan pernah saya Niatkan. ketika niat untuk memposting itu untuk paham. menonjolkan eksistensi diri. Oh iya sih, I see. Salah arah nanti. Oh oke. Ya, Ya. pokoknya posting niatnya bukan itu, tapi Bukan. pasti akan eksis dengan sendirinya kan Pak Iya, Tri? Oh oke. iya. Kan eksistensi itu tidak usah dicari, akan menjadi eksis. Iya. Betul nggak? Paham. Ya. I Karena- got it, ya. Karena itu sesuatu yang otomatis. Iya. Betul atau tidak? Akan begitu ya Pak? Akan ya? begitu. Iya. Orang yang tak pernah muncul di grup, ya kan? Itu dianggap nggak ada. Betul nggak? Iya. Ketika dia muncul di grup, oh dia masih hidup, kan itu. Eksistensinya kan itu kan. Iya. Nah, jadi kalau orang itu dalam konteks niatnya adalah hanya untuk iki aku masih hidup loh, maka saya posting. Oh, Itu beda. kan beda, kan? Beda. Nah. Ya. Begitu Pak Tri kan juga itu lebih 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 nangkep pas ya. kan, Iya, lebih iya, mudah iya. kan, contoh iya. konkretnya. Iya. Nah itulah yang ada. Maka setiap kali kita mau melangkah apapun apapun ya, maka orientasikan harapan-harapan itu bukan pada apa yang kita kerjakan. Contohnya saya misalnya hari ini siaran untuk menyampaikan sesuatu, maka jangan pernah berharap tentang sesuatu yang di luar Allah. Apa itu? Saya berharapnya apa yang saya kerjakan cari ridho Allah, cari muka di hadapan Allah. Itu boleh banget. Belum ya. boleh banget, justru Iya, ini iya. orang itu harus begitu. Kalau cari muka itu di depan Allah ya. Iya, tar mukanya itu Cari di depan Allah ya. mana Allah. Oh, Betul nggak? Masya Allah, ya. Jadi kita nggak usah berorientasi pada macam-macam. Misalnya contoh yang terjadi ya ini waktu halakoh ya, pada saat halakoh itu
kita kan halakoh itu posisinya tadinya banyak, karena semakin orang itu pada menua dan meninggal, Iya. anggotanya susut, Sedikit ya. betul nggak? Saya bilang kepada jamaah, mau orangnya banyak atau sedikit saya tidak ada masalah. Itu kan ada orang yang Iya, kalau maunya sedikit nggak ngisi mau, iya. banyak orang, Iya, ada. Iya kan? Iya betul. kalau saya tidak, karena yang saya sampaikan adalah ini saya itu menyampaikan karena Allah, bukan karena Banyaknya atau urusannya sedikitnya? jamaah saya kan. Oke. Dia nanti kalau banyak kan lebih banyak pahalanya, nggak ada hubungannya. Kan Iya tetap- loh Pak, jadi karena kayak berhitung gitu kan bahwa semakin banyak orang yang tahu, semakin orang yang banyak mengamalkan apa yang kita sampaikan akan semakin banyak juga jadi Iya. yang kita kan gitu. Nah, makanya saya menyampaikan mereka mau paham atau tidak bukan urusan saya. Nah, karena apa? Karena urusan saya hanya satu, Iya, saya menyampaikan. menyampaikan saja. Iya. Betul atau tidak? Jadi saya Tapi, nggak punya beban. tapi pemahaman ini tuh butuh Nah, butuh Kesadar- kedalaman iya pengetahuan kesadaran tentang tinggi, diri. benar kan, bahwa harus terus ingat itu Pak Tri, karena Betul. kan sering lupanya. Iya. Orang kalau kerja ya maunya nanti takutnya kok telat biar nggak dimarahin, biar Iya. nggak kena SP, biar Iya. gitu kan, selalu gitu kan. Betul. Karena yang dihadapi selalu kan yang kita lihat-lihat terus gitu. Betul. Iya, makanya orang ketika mau melakukan sesuatu hati-hati. Kamu punya harapan apa Mm-mm. dan punya tujuan apa. Mm-mm. Lalu akhirnya niatmu jadi seperti apa yang kamu harapkan. Betul atau Iya, tidak? iya, iya, iya. Sehingga judul kita tadi, kualitas hidupmu tergantung harapanmu. Iya. Betul atau tidak? Nanti kayak boleh dikasih contoh yang lebih ini lagi Pak, tentang kualitasmu tergantung harapan hidupmu nanti dalam keseharian seperti apa. Oh iya. Boleh ya siap. Pak Tri ya? Siap, ya. Ditunggu nanti seperti apa contoh konkretnya biar kita lebih ngena lagi gitu diterimanya.